zona perusahaan. Saya coba copy. Nah, saya coba Ctrl C aja, saya udah ke blok. Artinya Rahmat itu melakukan pelanggaran terhadap clipboard. Artinya dia diblok karena melakukan clipboard terhadap format DLP kartu kredit. Itu cukup membantu kita bagaimana kita menjaga sebuah data rahasia dari perusahaan itu tetap berada di lingkungan perusahaan. Biasanya masing-masing company itu punya data rahasia. Kalau banking mungkin punya data nasabah, data A, B, C, dan D. Kemudian kalau misalnya di oil and gas punya formatnya sendiri, bahkan di yang lain juga punya standarisasinya masing-masing, dan itu tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi di sini ada di LP Data Identifier, bagaimana kita mengidentifikasi sebuah data, apakah by dengan keywordnya saja, atau kita menggunakan sebuah regex gitu ya, yang lebih deep dive, atau kita punya standar sendiri. Artinya kita melakukan pendeteksian itu terhadap expression, regular expression, file attribute. File atributnya apa aja? Misalkan saya pengen protect semua .xls, kita tambahin di sini, kemudian atau saya pengen blok berdasarkan keyword. Nah, pertama kita identify dulu sebuah datanya, kemudian barulah kita bikin sebuah template. Nah, pada case saya ini, saya menggunakan all credit card number. Artinya saya tidak tahu bagaimana cara credit card bekerja. Kebetulan ini sudah ada template-nya. Yang saya tahu hanya credit card itu Visa dan Master. Ternyata masih banyak lagi credit card di luar sana. Seperti GBC, American Express, dan yang lainnya. Nah, mereka kan mempunyai formatnya masing-masing. Itu kenapa kita bisa sesuaikan dengan expression yang kita define sendiri. Kemudian kita bisa melihat bagaimana trade itu. Kita lihat one day atau detection hari ini. Nah, ini saya ada dua. Pertama itu terhadap lognya sendiri, saya dapat serangan atau dapat semacam scanning terhadap RDP. Saya punya satu workstation lagi di sini, dan saya coba melakukan RDP ke sini. Dan dia melakukan detection only, karena RDP bukan, atau remote desktop bukan suatu pelanggaran. Tapi kita bisa melihat apakah ini benar-benar action yang diperbolehkan atau tidak. Kurang lebih seperti itu overall dari si Apex Central dan Apex One sendiri. Jadi Apex One dan Apex Central adalah satu kesatuan untuk memanage bagaimana endpoint itu bekerja. Apakah bisa decentralized? Bisa. Apakah kita bisa membuat multiple policy terhadap satu organisasi atau satu direktori atau satu macam-macam. Jadi itu tinggal disesuaikan dengan capability nantinya. Dari saya ini dulu untuk Apex One, mungkin ada pertanyaan. Lihat pertanyaannya. Mas Niko, boleh di ini Mas, mungkin sudah ada list pertanyaan Mas Niko. Oke, pertanyaan dari Mas Eko. Apakah ada controllernya? Nah, controller yang dimaksud ini ekspektasinya seperti apa? Apakah maksudnya sebagai manajemen atau mengkontrol semua endpoint-nya, atau mungkin bisa dijelaskan Mas ekspektasinya itu seperti apa? Gitu. Nanti bisa ditambahin lagi spesifik pertanyaannya. Mas Heri Deni, oke. Coba.
Boleh langsung di chat aja kalau ada pertanyaan. Oke, pertanyaan lanjutan dari Mas Eko adalah kalau digabung di server lain untuk controller, apakah tidak mengaruhi kinerja atau lebih baik dengan server sendiri? Oke, kalau kita menggunakan di production area, itu sebaiknya untuk manajemen konsol dan Apex One itu dipisahkan. Kenapa? Karena fungsi dari Apex One itu sebagai antivirus, DLP, dan segala macamnya, walaupun yang bekerja adalah agent, tapi manajemen untuk signature dan segala macam berada di layer Apex One. Kemudian Apex Central berfungsi sebagai parsing terhadap event yang sudah ada. Apakah ini berbahaya atau tidak gitu. Dan semuanya dijelaskan dijalankan via web based. Mas Rahmat, Yes. ya ini mungkin Pak Eko-nya saya buka dulu ya, Mas, suaranya biar Ya. bisa komunikasi langsung dulu. Ya, oke. Pak Eko, silakan Pak. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Eko. Ya, ya nih yang kita maksudnya controller yang pertama, jawaban Mas Rahmat. Controller yang diminta yaitu endpoint, karena kan kita sinkronis dengan domain controller kan datanya. Oh gitu, ya. Jadi dari endpoint baik dari kita mau install awal maupun kita setup pengecekan dari PC-PC user gitu kan. Seperti itu Mas. Oke, jadi konsepnya kan dia akan diinstalkan agent ke endpoint. Nah, nanti agent akan oleh informasi hostname-nya apa, IP-nya berapa, namanya ada Betul. di mana. Nah, kalau namanya akan diambil dengan format mungkin kalau Bapak Eko menjalankan WMI di form kan ada misalnya hostname apa slash apa. Nah, dia akan ambil format seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan integrasi directory gitu ya, kita bisa mengintegrasikan, yang diintegrasikan itu adalah sentralnya. Fungsinya apa? Ketika API sentralnya itu berconnect atau terkoneksi dengan Active Directory, hal yang dilakukan nantinya adalah parsing. User ini ada di mana, di OU mana, kemudian bagaimana hierarkinya, kemudian bagaimana aktivitasnya di endpoint. Di printer ada kertas tampak ya? Jadi dia akan collect informasi dari AD, oh misalnya ini ada di departemen. Kemudian informasi selanjutnya kan datang nih dari si Apex One, si endpoint security-nya. Jadi misalkan user Eko ini banyak dilakukan semacam serangan dari virus. Mungkin dia akses file sharing atau sudah terinfeksi atau USB atau yang lain gitu kan. Nanti kita akan melihat kayak versi Active Directory-nya adalah kalau user ini sangat kritikal. Kenapa? Karena di endpoint-nya ini sudah banyak malicious yang sudah berjalan. Jadi kita bisa melihat dashboard utamanya itu kita bisa melihat ini kita prioritikan sebagai yang harus kita amankan di layar pertama, karena kalau kita melihatnya aja pasti orang akan melihat oh ini aman kok, ini aman gitu. Nah, jadi ada beberapa integrasi yang disupport adalah salah satunya AD untuk mendapatkan informasinya apakah dia di layer OU mana dengan informasi seperti apa. Kurang lebih seperti itu Pak Eko. Oke. Ya cukup sih, tapi bisa dijalankan via web atau tetap via web itu maksudnya untuk kontrolernya, dari kontrolernya bisa kita remote via web nggak dia? Nah, kalau untuk remote via web itu biasanya kita melakukan push pull C. Nah, sedangkan yang install via web itu kita bisa menggunakan integrasi directory. Artinya semua manajemennya mau manage endpoint, manage apa itu bisa dilakukan dengan web based. Oke. Ya, cukup sih Mas, dah. Siap. Thank you informasinya. Kalau apa-apa tinggal diinfoin aja, Pak. Siap. Oke, makasih Pak Eko.
Oke, makasih kembali. Ini ada tambahan dari Pak Heri Deni. Bagaimana cara validasi bahwa bukan user yang melakukan aktivitas, mungkin virus atau remote tool yang diinjek oleh cracker. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi kita bisa tahu bagaimana ini apakah seorang yang valid atau ternyata ada background activity di dalamnya. Nah, itu kenapa kita butuh melihat secara EDR, Pak. Jadi kita bisa melihat apakah pertama user itu sudah login atau belum. Yang kedua, siapa yang melakukan aktivitasnya. Oke. Kalau di diagram tadi, kita bisa melihat kalau command prompt ini dilakukan pemanggilan terhadap browser A, B, C, dan D, kemudian dihasilkan file A. Biasanya, kalau udah mengandung malicious itu udah bukan user yang mengerjakan. Gitu. Kemudian, atau remote tools yang diinjek oleh cracker. Nah, biasanya remote tools yang diinjek oleh cracker itu karena hostnya mempunyai vulnerability. Misalkan kita contoh ngomong Eternal Blue atau WannaCry dan segala macamnya yang sempat menghebohkan Windows karena dengan port 445 dia bisa melakukan serangan terhadap ransomware dan segala macamnya. Artinya apakah kita harus melakukan dari sisi endpoint atau kita melakukan dari sisi yang mana untuk menutup itu. Nah, kalau untuk vulnerability itu, di Apex One dibantu dengan vulnerability protection. Nah, walaupun permanent solution-nya adalah patching terhadap OS. Nah, biasanya yang dilakukan adalah adanya gap antara IT security dengan infra. IT security akan bilang, ini ada vulnerability, CVE sekian, harus di-patch. Nah, challenge balik biasanya ada di infra team. Siapa yang bisa jamin kalau ini tidak berpengaruh? Nah, mulailah tuh gontot-gontotan. Biasanya yang jadi korban adalah orang aplikasi. Siapa yang bisa jamin kalau patch itu berjalan dan aplikasi saya nggak ke-impact? Nah, karena adanya gap di situ, Trend Micro melihat itu sebagai itu gap yang sulit untuk dipecahkan. Itu kenapa Apex One dan Deep Security itu mempunyai fitur virtual patching atau host IPS. Jadi dia melakukan shield atau perlindungan terhadap satu endpoint yang mempunyai vulnerability, tapi secara network. Kalau kita scan secara network, dia udah tidak ada. Tapi kalau kita scan secara dalam, pasti ada. Kenapa? Karena yang dibantu sama Trend Micro adalah secara network. Karena kalau kita scan di dalam ya, karena patch-nya belum diinstal. Jadi dibantu perlindungan dari hacker perspektif atau dari zona network. Nah, ini adalah salah satu cara biasanya dipakai oleh banyak end user kita untuk sebelum sebuah patch itu go live production. Biasanya seperti itu. Kemudian Pak Budi Hertanto untuk data theft TMA1 Apex One, oke. Sudah bisa proteksi bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang unik nih, Pak Budi. Bagaimana kalau user mengambil foto lewat HP? Proteksi macam apa yang tersedia? Oke. Kalau ngomong data theft atau data leak atau data protection, kita melakukan proteksi terhadap endpoint-nya. Sedangkan people memang tidak bisa kita protect karena itu udah human behavior, perlakuan manusia. Emang walau 100% security itu tidak ada yang perfect. Mungkin hanya 98, 99. Walaupun kita udah bikin kebijakan A sampai Z, tetap ada cara untuk orang tersebut melakukan pelanggaran. Seperti yang diinfoin Pak Budi. Mungkin di tempat Pak Budi udah melakukan namanya risk management atau IT security yang lebih kompleks gitu ya, tapi tetap ada pelanggaran. Artinya, secara infrastruktur security kita udah melakukan yang terbaik, Pak. Walaupun ini adalah kejadian secara human, hal yang tidak bisa kita protect. Biasanya ini udah di layer manajemen, bagaimana menghandle proteksi terhadap
human. Artinya, kalaupun kita diaudit, dikasih, oh saya udah diiniin loh, saya udah diprotek. Tapi kalau user ini masih mungkin bahasa ininya masih bandel gitu ya, itu satu hal yang tidak bisa kita protek. Tapi ini pertanyaan yang menarik dan cukup banyak ditanyain, gimana? Apakah dia bisa blur atau enggak gitu? Kenapa kita nggak bisa kontrol ke layar handphone? Karena kita tidak mempunyai integrasi ke handphonenya, bahkan mungkin kita tidak punya akses ke sana. Kemudian Pak Johan, kalau SaaS Cloud bagaimana integrasi AD on-prem? Apakah? Oke, Pak Johan. Rahmat? Yes. Ya, mungkin kita batasin satu pertanyaan lagi, Mas ya. Habis itu kita ke sesi selanjutnya ya, Mas ya. Siap. Nanti mungkin pertanyaannya bisa by email, kita balas semua. Gitu. Siap. Untuk yang sudah ditanyakan ya. Makasih, Mas. Mungkin nanti di summary aja pertanyaan saya balas. Oke. Yang terakhir ya, pertanyaan dari Pak Johan. Kalau SaaS yang cloud, bagaimana cara integrasi ke AD on-prem? Apakah install agent? AD saya akan sync untuk AD cloud. Nah, oke. Ini pertanyaan yang umum. Gimana sih cara hybrid connection-nya? Okay. Ada beberapa cara. Salah satunya dengan menggunakan ADFS. ADFS itu sebagai penjembatan antara on-premise AD dan cloud. Biasanya seperti itu. Jadi kita nggak bisa melakukan langsung installation ke sana, tapi kita menerima informasi itu terhadap ADFS. Nanti akan saya informasikan Pak secara teknikal atau secara referensi bagaimana ADFS itu atau integrasi dengan AD on-prem. Ini pertanyaannya bagus. Endpoint-nya ada di cloud, sedangkan AD-nya ada di internal. Nanti akan kita infokan untuk referensinya. Paling untuk Apex One kita bisa tutup dulu, kita lanjut terhadap deep security. Bisa kita break 5 menit dulu Mas, buat saya cek koneksi juga sebentar. Gimana, Mas? Kita break 5 menit dulu ya, saya mau cek koneksi. Oh, oke. Siap. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu Trend Micro Cloud One. Dalam pembahasan kali ini kita akan spesifik membahas tentang workload security. Nah, biasanya para end user kita akan nanyain, apa sih perbedaan antara endpoint security dengan server security? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa membutuhkan endpoint security dan bagaimana kita bisa membutuhkan server security. Itu addressing paling umum. Kenapa? Saya PR-nya hanya antivirus loh, Mas. Jadi saya nggak perlu kompleks-kompleks. Itu biasanya pertanyaan umum yang diajukan end user kita. Kenapa saya bahas ini dari awal? Untuk melihat urgency levelnya itu di mana. Oke. Pertama,
Kenapa kita butuh endpoint security? Saat kita tidak bisa bendung aktivitas user yang mungkin 8 jam atau 7 jam kerja atau 10 jam kerja, kita tidak bisa prediksi itu apakah mereka melakukan hal yang aneh-aneh secara behavior manusia atau tidak. Oke, kita tidak bisa prediksi. Seperti yang dibilang tadi, kita nggak bisa prediksi mas kalau dia foto lewat HP. Nah, itu kenapa beberapa poin, bahkan di LP itu hanya ada di layer endpoint. Karena server nggak mungkin di hand carry keluar untuk dicolong datanya. Biasanya yang dilakukan adalah endpoint atau data itu dicomot dari server ke naruh di laptop mereka terus disebar. Itu kenapa kita butuhkan endpoint security. Nah, apa sih yang menjadi concern terhadap server security? Bukannya sama-sama security, bukannya sama-sama protectionnya mempunyai protection. Kita lihat dulu bagaimana endpoint security itu bekerja. Pertama, sebuah server security harus support dengan hybrid cloud. Artinya, jika sebuah organisasi sudah menggunakan private cloud, public cloud, atau bahkan container, itu kita sudah bisa melakukan proteksi tidak terhadap satu infrastruktur saja. Artinya, kita bisa melihat dynamic perubahan. Misalkan mereka menggunakan VMware, apa bisa kita integrasikan dengan VMware? Kita dari Cloud One atau Overall Security itu adalah rebranding dari Deep Security SaaS. Kita bisa berintegrasi dengan VMware secara NSX. Oke, bisa dengan agentless. Terus bagaimana kalau misalnya menggunakan AWS? Apakah di manage endpoint-nya satu-satu? Google Cloud-nya di manage satu-satu? Kita bisa menggunakan integration tenant ID. Dan bagaimana kalau sekarang ini, Mas, kita sudah menggunakan container image security. Kita udah nggak mau server-server lain lagi. Kita pokoknya udah, saya the leader lah, Mas, untuk ukuran teknologi. Saya menggunakan container. Saya nggak mau lagi menggunakan server physical berat-berat tim saya. Proteksinya udah sampai mana? Dari sini kita melihat bagaimana pergerakan untuk sebuah sistem infrastruktur itu sangat jauh. Mulai dari physical, virtual, serverless, bahkan sampai ke container. Artinya, tim security juga harus support dengan beberapa isu yang ditimbulkan. Mungkin server protection konvensional hanya untuk physical dan VM. Bagaimana kalau kita memprotek host VM-nya? Bagaimana kalau kita di dalamnya itu ada level Docker dan container? Bagaimana kita cara supportnya? Nah, itu yang harus jadikan note. Itu adalah challenge utama. Apakah kita sudah siap menghadapi perubahan yang dynamic dari level aplikasi? Oke, kemudian biasanya customer hanya fokus pakai platform aplikasinya apa, terus operation systemnya apa. Firewall saya udah ada kok. Terus file data saya udah di-encrypt. Nah, bagaimana saya bisa memprotek itu sebenarnya? Nah, ini gambaran pada umumnya bagaimana sebuah threat masuk. Seperti yang tadi, kita mempunyai tetap 4. Ini hanya kita ngomong terhadap anti-malware atau basic endpoint atau server security. Jadi, di Tremecro, basicnya itu adalah anti-malware. Karena itu fitur yang paling minim kita harus punya. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya anti-malware, pasti kita akan kecolongan dari sisi malware dan segala macamnya. Kemudian, bagaimana sih Tremecro membantu itu? Jadi, di Tremecro Deep Security, itu juga mempunyai capability terhadap machine learning. Ya, kenapa? Karena server paling banyak diakses. Kita tidak bisa tahu apakah semua file yang di-upload kepada server itu ada suspicious atau tidak. Kemudian, bagaimana kalau server itu web-based? Artinya dia menggunakan Linux mungkin, menggunakan Windows, yang udah ada application servernya di dalam, siapa yang bisa garansi kalau dia tidak melakukan bridge connection ke user lain atau ke IP malicious? Itu kemudian ada nggak fitur yang lain yang kita butuhkan? Firewall pasti. Oh, saya sudah menggunakan perimeter firewall.
itu lebih baik. Artinya, jika sebuah endpoint atau sebuah server protection di sebuah organisasi belum mempunyai layer protection yang maksimal, dari sini kita World Security sudah mempunyai beberapa fungsi yang cukup untuk dilihat capability-nya. Mulai dari application control, kita bisa melihat misalkan ada sebuah standar aplikasi kontrol yang sudah kita apply di perusahaan kita, misalkan ini ada perubahan nih dari database.php, dari file.sh atau apapun itu, kita bisa melakukan block. Artinya file ini akan dilakukan block secara proses karena itu pelanggaran. Misalkan dari bapak-bapak di sini menggunakan Oracle Listener, database-nya Oracle. Kita tahu Oracle Listener adalah nadinya Oracle untuk membaca database dan membaca connection-nya. Bagaimana kalau listener-nya itu dirubah? Siapa melakukan perubahan? Boleh nggak? Nah, bagaimana cara investigasinya? Terus case-nya adalah saya belum punya SIEM, Mas. Saya belum punya namanya SOAR. Saya belum punya detection response apapun itu. Nah, dengan Deep Security kita bisa meminimalisir kejadian seperti itu. Kemudian kita juga salah satu untuk ZDI, kita punya tim riset namanya itu Zero Day Initiative, penyumbang endpoint atau information terbanyak terhadap Microsoft. Artinya, tim riset kita bisa melakukan bagaimana untuk ransomware itu bekerja. Itu kenapa kita mempunyai protection namanya behavior monitoring dan machine learning. Kemudian, bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap suspicious system yang berubah. Seperti yang saya infoin tadi. Kalau misalkan Oracle Listener-nya berubah dan belum mempunyai privileged identity management, belum mempunyai SIEM gitu ya, siapa yang bisa bertanggungjawabkan? Biasanya tersangkanya susah dicari. Terus kita endpoint server security hanya sebagai anti malware. Nah, biasanya butuh third party aplikasi. Nah, di sini Trend Micro mempunyai dua solusi yang sudah terbundle, yaitu file integrity dan log inspection. Artinya, kita bisa melihat siapa yang melakukan perubahan terhadap integrity ini. Kemudian, kalau log, siapa yang melakukan akses terhadap server ini. Ini biasanya sangat membantu untuk IT-IT yang masih berkembang atau masih mau maju untuk sisi security-nya. Karena terlalu banyak teknologi yang ada diadaptasi membuat mereka bingung. Saya harus mulai dari mana? Nah, kemudian seperti yang saya infoin di sebelumnya, di Apex One kita mempunyai host virtual patching. Di Deep Security, di World Security kita mempunyai namanya itu host IPS. Oke. Artinya apa? Kita bisa melakukan proteksi lubang-lubang di dalam host tersebut terhadap network. Artinya, kita bisa ngeredus waktu politik atau apapun itu yang terjadi di internal, decision maker-nya terlalu lama, testing terlalu lama, kita bisa menjadikan virtual patch atau host APS ini sebagai P3K umum. Artinya, misalkan saat ransomware beredar, apakah sebuah top level manajernya security mau bilang patch semua Windows SMB versi 1? Saya yakin itu pasti akan ada pertimbangan. Karena tidak akan segampang itu melakukan patching. Testing, development, production, kalau kompatibel, kalau tidak kompatibel, rollback lagi, Windows-nya blue screen, apa segala macam. Nah, biasanya technical issue itu sangat banyak. Nah, itu kenapa kita melakukan virtual patch untuk melakukan perlindungan terhadap suatu OS yang udah tidak banyak lagi gangguan. Kemudian, bagaimana sih nantinya? Jadi, nantinya Deep Security itu akan mendeliver beberapa protection. Kita bisa mendeteksi sebuah kejadian, kita bisa merespon apakah kita reset atau kita reject, bahkan kita investigasi siapa yang melakukan perubahan. Artinya, proteksi yang cukup komplit
jika sebuah perusahaan belum mempunyai log inspection atau application control yang cukup jauh, atau bahkan mereka butuh support data. Misalnya mereka punya SIEM, terus butuh untuk dongkrak reputasi untuk SIEM-nya apakah sudah bagus atau tidak. Itu kenapa kita dijadikan salah satu SIEM scoring yang berpengaruh untuk mendongkrak internal SIEM mereka. Kemudian ini adalah pertanyaan umum. Bagaimana? Biasanya seperti itu. Bagaimana kalau saya udah menggunakan Docker? Bagaimana kalau saya udah menggunakan container? Nah, itu kenapa tadi kita lihat. Jadi deep security bisa melakukan proteksi secara anti malware untuk operating system, host IPS. Dia akan melihat secara container protection. Ini kan secara teknologi udah berbeda dengan virtual VM atau hypervisor. Karena ini ada OS, ada engine-nya, dan ada aplikasi. Biasanya ada OS, ada aplikasi, ada library. Nah, ini sudah berbeda. Bagaimana Trend Micro untuk memprotek itu? Kita bisa melakukan proteksi dengan application protection, seperti yang dibilang tadi. Apakah file ini melakukan perubahan, boleh di-approve atau tidak. Kemudian, bagaimana kita melakukan logging terhadap perubahan tersebut. Nah, kemudian bagaimana nih kalau misalkan mereka udah mempunyai kompleksitas dari terhadap Docker-nya. Mungkin mereka udah mempunyai Kubernetes secara cluster gitu ya, atau menggunakan OpenShift. Bagaimana kita bisa memproteknya? Nah, dari sini Deep Security bisa melakukan proteksi terhadap kontainernya dan melakukan operasi terhadap operation system-nya. Artinya, beberapa pengaruh atau perubahan yang sudah dilakukan oleh IT infrastruktur kita harus menyesuaikan, karena walaupun dibilang Docker kan bisa running di Linux, Mas, dan Linux secure. Tidak ada yang bisa confirm kalau sebuah serangan itu bisa selesai dengan hanya kita menggunakan Linux. Kemudian, bagaimana nih kalau saya menggunakan cloud? Apa aja yang udah disupport? Gitu. Kita udah mensupport untuk AWS, Azure, Google Cloud, dan VM. Artinya, kalau Bapak-Bapak menggunakan public cloud, itu tinggal diintegrasikan secara tenant ID dan application ID. Nanti kita akan lihat, berapa banyak host yang ada di dalam. Kemudian, bagaimana untuk pendukungan platformnya? Salah satu yang bisa saya infokan adalah hampir semua platform, big platform untuk sebuah enterprise company itu sudah didukung. Kita support untuk Linux, support untuk Windows, bahkan terhadap AX. Solaris atau AX-nya IBM, UX juga masih support. Artinya kita tidak melihat kepada slicing information. Artinya kalau di tempat user biasanya hanya support untuk Windows dan Linux. Terus bagaimana kalau yang lainnya? Yang lainnya udah dipercayakan aja, ya udah kalian kan unit itu aman. Saya pernah punya case sebuah kementerian kebetulan dia menginformasikan kepada saya, Mas, saya dapat informasi dari workload security kalau saya dilakukan upload shell, artinya dia mempunyai Linux dan dipublish secara online menggunakan web base di dalamnya, webnya ditampilkan di situ. Kemudian ada satu hacker melakukan eksploitasi di sana, mereka berhasil menemukan sebuah celah dan melakukan upload virus. Nah, di situ fungsi deep security adalah melakukan quarantine terhadap web shell-nya mereka. Kenapa? Web shell didetek sebagai virus karena itu adalah beberapa perintah untuk menjalankan unauthorized command. Nah, dari situ kita mulai diskusi. Artinya, kalau kita melihat dari kacamata security, kita nggak mandang lagi sebuah OS itu mau Windows, bahkan orang sebagian yang bilang Windows itu jelek, Linux itu bagus, itu tidak bisa dibilang lagi. Karena yang namanya exploit itu sudah semakin banyak beredar.
Bahkan ada beberapa local exploit yang bisa dijalankan dengan mudah di Linux. Kuncinya apa? Kuncinya kita juga harus rajin melakukan patching. Pertanyaannya dibalik, apakah perusahaan itu melakukan regulasi patching? Pasti akan banyak testing dan development. Siapa yang bisa menjamin sebelum adanya serangan kita udah terproteksi? Nah, itu sebetulnya yang dibutuhkan saat ini. Kemudian, ini adalah simple dashboard-nya. Jadi dia udah web-based semua. Kita bisa melihat statusnya seperti apa, berapa banyak udah yang ke manage, bagaimana policy-nya, kemudian apakah bisa melakukan detection terhadap yang lama. Kemudian perbedaan antara deep security atau workload security SaaS dengan cloud tidak ada. Hanya masalah servisnya aja. Kalau di SaaS 24 jam bebas gitu ya, karena kalau di on-prem kita harus lihat dulu kalau misalnya terjadi gangguan di infranya, DR-nya udah ready atau belum. Biasanya seperti itu sih. Artinya tidak ada perbedaan secara capability dan fitur. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kita melakukan add sebuah inventory kita, apakah dia berasal dari AWS, apakah dia berasal dari Azure, atau dia berasal dari vCenter. Nah, tujuannya nanti akan kelihatan host-host yang akan kita butuh manage. Kemudian kita nggak harus define lagi. Jadi smart folder yang di atas itu bisa melakukan grouping terhadap ini apakah virtual, cloud, atau container. Jadi kenapa dia bisa melakukan itu? Karena agent itu akan membaca bagaimana dia ada di level mana. Apakah di level VM, biasanya VM itu ada aplikasinya dengan VM Tools, terus VMware dengan MAC address 00.205 adalah MAC address-nya VMware dan beberapa detection lainnya. Kemudian kita juga bisa integrasi dengan beberapa tools lainnya. Kita bisa support dengan SIEM, bahkan beberapa fitur deep security diaktifkan hanya untuk mendongkrak deteksian atau early detection dari SIEM mereka itu lebih dalam. Kenapa? Karena seperti saya infoin tadi, nggak semua perusahaan mempunyai log inspection. Tidak semua perusahaan yang mempunyai host IPS. Tidak semua perusahaan mempunyai untuk monitoring. Nah, kalau misalnya sebuah deteksi sudah didetek sama Trend Micro dan dinyatakan itu bahaya, maka itu akan dilakukan scoring terhadap SIEM. Jadi tinggal dibikin use case, oh ini bahaya kok. Jadi dari mata security mereka juga mudah mempunyai visibility yang sangat baik. Kemudian kita juga udah integrate dengan API, artinya beberapa solusi kita udah API based, tinggal dengan integrasi seperti apa yang kita harapkan nantinya. Kemudian salah satu information sharing atau mention thread, kita integrate atau support untuk beberapa solusi security tools misalnya dengan Qualys. Kemudian infrastruktur provider kita bisa dengan AWS, Google, dengan SIEM kita bisa dengan QRadar, Splunk, IBM, dan Arcsight. Kemudian SOAR. SOAR ini adalah Security Orchestrator untuk Automated and Response. Artinya ketika ketemu satu orkestrasi, dia akan melakukan blockingan terhadap action itu. Misalkan diinfoin, oh ada hal yang membahayakan dari sisi server gitu ya. Terus diinformasikan sama Trend Micro. Nah, dia akan menjadi orkestrasi ke perangkat selanjutnya. Mungkin perangkat selanjutnya itu adalah firewall gitu ya. Nah, dia akan melakukan blocking di firewallnya secara otomatis. Kemudian poinnya adalah workload security dari Trend Micro yang rebranding dari Deep Security. Kita mempunyai beberapa fitur. Fitur paling basic itu adalah anti malware. Yang kedua itu adalah host IPS, firewall, log inspection, dan application monitoring. Artinya kita mendapatkan protection yang cukup lengkap dari satu agent. Tadinya saya pengen liatin sebuah demo. Saya udah siapin di sini ada Windows. Cuman karena hal teknis nggak bisa di-share, jadi saya liatin dari sisi deep security-nya aja.
Saya coba screen. Nah, ini adalah dashboardnya di security. Artinya saya di sini menggunakan akun abal-abal untuk melakukan testing, gitu ya. Kemudian kita pasti akan fokus ke policy. Untuk action itu nantinya apakah, nah ini saya bilang tadi ada Firefox maintenance servers, ini dibolehin nggak? Firefoxnya nggak boleh ngupdate, ya udah nanti dia nggak akan ngupdate. Atau tergantung action yang kita butuhkan. Artinya kita nggak boleh asal klik-klik aja tanpa sesuai dengan standar perusahaan. Kalau ini kan karena demo, jadi kita bisa lihat, oh ada sebuah API yang jalan dari Firefox, itu impact-nya apa gitu. Itu impact-nya dia mempunyai koneksi ke Firefox. Kemudian di sini terdetek OS-nya adalah Windows 2008 R2. Artinya secara Windows 2008 dia the latest version, tapi belum the latest patch. Kemudian kita melihat komputer. Di sini saya punya satu host. Nah, di sini saya mempunyai beberapa protection, anti malware, web reputation, application control, dan sebagainya. Nah, saya dari sini ngelihat yang hal unik itu adalah kalau anti malware udah common, web reputation seperti yang saya demoin sebelumnya, bahwa ketika dia melakukan akses ke sebuah website yang buruk, mau secara human ataupun background proses, dia akan diblok. Kemudian application control. Nah, application control itu yang tadi bagaimana kita bisa mengkontrol sebuah aplikasi apakah sudah berjalan dengan optimal atau tidak, atau sesuai dengan regulasi policy. Kemudian integrity monitoring. Nah, ini yang saya informasikan adalah integrity monitoring itu dia akan mendeteksi setiap perubahan yang ada di server yang sudah kita tentukan. Artinya kalau kita mempunyai beberapa critical file, kita bisa define itu. Nah, contohnya di sini saya melakukan deteksi dengan host, artinya adalah kalau file yang ada di driver etc host gitu ya, terus kalau saya ubah-ubah di situ, apa yang akan terinfek. Nah, saya akan rubah, tapi sayangnya tidak bisa dilihatin di sini. Saya coba rubah etc host dan bagaimana dia akan melakukan pendeteksian. Coba login dulu. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah kita bisa nge-track atau mendapatkan informasi siapa sih yang melakukan perubahan di host ini dan kenapa dia melakukan perubahan. Dan di sini biasanya itu menggunakan integrity monitoring software yang lumayan kompleks agar informasi itu dapat deliver dengan baik. Nah, dari sini saya coba melakukan perubahan terhadap etc host. Terus saya lihat eventnya. Saya get event. Nah, jadi informasi ini akan di-feed sama agent terhadap apa sih yang perubahan yang dilanggar oleh policy dari si deep security ini. Ambil getting event. Berapa lama waktu untuk nge-parsing biasanya? Pertanyaan umumnya seperti itu. Nah, berapa lama untuk melakukan parsing itu maksimal adalah 15 menit atau maksimal tergantung environment. Karena ini saya menggunakan bandwidth yang lumayan kecil, jadi feed datanya ke atas lumayan lama. Tapi maksimum itu adalah 15 menit. Artinya kalau ada kejadian, kita bisa melakukan deteksi terhadap kejadian yang terjadi 15 menit itu. Kita coba set ke 24 hour, terus kita refresh. Nah, di sini saya melakukan perubahan terhadap, saya melakukan change levelnya update pada driver etc host. Artinya, mungkin beberapa perusahaan masih menggunakan host table. Mereka belum ada beberapa alasan kenapa mereka belum menggunakan DNS internal atau apapun itu. Nah, biasanya problem itu akan muncul
di perubahan etc host. Ini siapa nih yang ubah etc hostnya? Jadi aplikasi saya nggak connect ke database-nya, apa segala macam gitu ya. Nah, perubahannya ada di mana gitu. Terus siapa user yang merubahnya gitu. Nah, dari sini beberapa informasinya kita lihat, user yang melakukan perubahan adalah usernya administrator. Kemudian dengan cara apa dia melakukan perubahan? Dia terang-terangan melakukan perubahan dengan membuka akses notepad.exe. Oke. Kemudian kapan dia melakukan perubahan? Dia melakukan perubahan itu, ini kebetulan saya pakai time zone-nya masih default, ini masih UTC. Kalau kita sesuaikan dengan time zone kita akan detect ini kapan terjadinya perubahan. Kemudian apa yang berubah nilainya? Jadi kalau nama mungkin bisa di-rename, tapi ada salah satu value yaitu SHA value, itu adalah identity dari sebuah file yang kita bisa percaya. Jadi kalau download di mana-mana, asalkan SHA-nya itu sama, itu dijamin filenya masih original. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya melakukan perubahan lagi. Ini di jam, kalau ditambahkan ke ini nanti ke plus berapa ini kayaknya UTC masalah global time-nya aja. Karena ini buru-buru kemarin. Nah, kemudian bagaimana kalau saya coba melakukan enable terhadap RDP? Saya coba enable dari sisi yang sebelah sini. Mohon maaf banget, demo Windows 8-nya nggak bisa dilihatin. Harusnya oke. Dan saya taruh, saya matikan dulu. Oke. Nah, saya akan coba untuk melakukan perintah telnet. Perintah telnet itu untuk melihat 192, 168, 1213, 3389 adalah port defaultnya untuk remote desktop. Kita lihat, oke, terbuka. Kita coba untuk melakukan illegal access remote, misalkan saya vendor dari satu perusahaan tuh saya coba-coba masuk di tempat perusahaan. Biasanya kan itu melanggar kode etik dari perusahaan. Biasanya vendor-vendor kayak gitu bisa di-terminate atau dikasih SP. Saya masukin apalah gitu yang saya nggak tahu gitu ya. Nah, informasi ini nanti akan datang dari agent karena kita melakukan semacam initiate connection. Nanti adanya di mana? Itu adanya di log inspection. Saya udah tanamin terhadap Windows Event dan Remote Desktop Service. Kemudian kalau beruntung bisa dapetin hasilnya langsung sih. Last hour, kita coba get event. Kalau belum nanti ada proses parsing yang harus ini sih, yang ditunggu dulu. Ya, ini belum ada karena delivernya itu belum dikirim ke server. Nah, kemudian kita mempunyai host IPS. Artinya kita mempunyai semacam vulnerability assessment untuk satu host ini. Bagaimana kita tahu host ini vulnerable atau tidak? Dengan cara kita melakukan scan for recommendation. Okay. Scan for recommendation akan melihat rekomendasi apa yang sebaiknya OS ini sudah dilakukan. Nah, karena saya sudah melakukan hal ini sebelumnya, saya bisa melihat assign, terus recommendation for assignment. Nah, dari sini saya melihat ada beberapa rules secara IPS yang harusnya ini sudah ditambal atau sudah diaplikasikan di server ini. Kenapa? Karena kalau misalkan ini belum dilakukan penambalan, maka ini akan sifatnya berbahaya. Contohnya, ini sudah ada yang namanya itu exploit. Artinya, kalau seorang melakukan exploit terhadap server ini, maka itu dengan sangat mudah akan mendapatkan akses. Nah, biasanya hal-hal kayak gini butuh ngobrol dengan, mungkin ada tim namanya patch management, apa dan segala macam. Nah, untuk menambal hal-hal seperti ini. Yang kita khawatirkan itu sebenarnya adalah dengan tipe exploit. Artinya,
vulnerability itu ada dan tools untuk melakukan serangan itu ada. Oke, kenapa? Karena serangan itu kita tidak bisa prediksi apakah dari internal, apakah dari eksternal. Kalau yang bahayanya itu adalah dari internal, karena kita trust dengan satu spesifik organisasi atau people gitu ya, tapi kita tidak bisa melakukan benchmark apakah mereka melakukan hal yang baik atau tidak. Nah, itu kenapa fungsi exploit ini sangat ditekankan untuk dilakukan patching secara permanen di sisi OS. Nah, bagaimana kalau mereka belum mempunyai patch manajemen? Mereka harus patching satu-satu. Sedangkan api kebakaran harus mulai dipadamin. Nah, di sini namanya ada kita host IPS. Nah, saya di sini kita bisa menambal untuk satu vulnerability yang ada di OS Windows 8 ini. Apakah kita bisa melakukan penutupan akses untuk vulnerability atau enggak? Saya akan melakukan scanning di salah satu komputer saya ini untuk melihat apa aja tips security yang bisa temukan dari terhadap OS ini. Saya melakukan dengan cara simple, saya menggunakan dengan Nmap. Nmap apakah vulnerability-nya masih ada. Nah, ekspektasi kita apa? Ekspektasi kita kalau kita menggunakan deep security, nanti akan kelihatan serangannya seperti apa. Oke. Kemudian saya coba lakukan. Nah, di sini terdapat reconcile kalau ada satu orang yang mencoba melakukan OS fingerprint atau serangan. Nah, tahunya dari mana? Tahunya dari sini. Saya coba-coba untuk melakukan scanning. Ini IP saya. Nah, karena kita mempunyai fitur firewall, sebaiknya ini diaktifin. Nah, tapi kalau sudah mempunyai firewall, itu sudah tidak perlu ini lagi karena udah ada firewall parameter. Nah, bagaimana kalau misalnya menggunakan coba tes IPS-nya. Mungkin sambil tunggu event ini, pertanyaan bisa dibuka dulu. Butuh bantuan dari Mas Baim kali ya. Mas Baim mungkin boleh diinfoin pertanyaannya. Oke, sebentar Mas. Mungkin 3 pertanyaan atau diinin aja kali ya. Untuk yang sekarang sih belum ada lagi sih ya. Mungkin bisa langsung ditanyakan kalau misalnya ada pertanyaan di chat, di Q&A. Oke. Ini sambil aku infoin juga ya. Ini dengan host IPS tadi, saya menemukan adanya satu detection yang datang dari IP.11. Artinya saya sudah melakukan penyerangan. Saya sudah mulai menyerang. Dan di Linux saya ini, saya sudah bisa masuk ke shell-nya Windows. Nah, pertanyaannya ini adalah kalau dia menggunakan default. Bagaimana kalau rule-nya itu kita bikin jadi prevent. Ini saya exit dulu. Buat bapak-bapak yang nanya, Mas, testingnya pakai apa? Saya testingnya basic aja, Pak. Saya menggunakan Nmap sama menggunakan Metasploit untuk ngetes apakah ini vulnerable atau tidak. Seperti yang saya infoin sebelumnya, IPS ini apakah mampu mendeteksi itu dan melakukan blocking nggak? Kita coba save. Oke, artinya dia akan melakukan benteng terhadap rule-rule yang kita apply ini, 3 rule ini. Kemudian saya coba scan lagi dari Nmap. Di Nmap saya sudah bilang kalau Windows ini sudah tidak ada CVE-nya. Oke, tidak ada CVE yang aneh-aneh terhadap SMB versi 1-nya. Nanti kita lihat lognya ada atau enggak. Sambil
di parsing juga. Mas Rahmat. Ya, gimana Mas? Udah ada pertanyaan? Ada pertanyaan Mas. Dari Pak Budi Hertanto ya, dengan integrity monitor bisa melakukan rollback. Oke. Integrity monitoring itu kita melihat perubahan terhadap sebuah file, Pak. Jadi kalau melakukan rollback, kita belum di tahap itu karena rollback-nya pun harusnya kita mempunyai snapshot terhadap atau backup file terhadap file yang diubah itu. Nah, at least kita bisa meminimalkan kejadian apa yang terjadi. Bahkan menemukan root cause sebenarnya dengan integrity monitoring ini cukup menarik ya. Karena kalau saya tahu ekspektasinya, bisa nggak, kan udah kedetek nih, terus di rollback gitu ya. Nah, itu capability dari integrity monitoring sesungguhnya. Artinya, kalau menggunakan solusi integrity monitoring, memang akan seperti itu nantinya. Tapi yang dimiliki Tremecro adalah kita bisa membawakan visibility terhadap infrastruktur Bapak, bagaimana kejadiannya, dan apa saja yang bisa kita bantu. Artinya di sini memang belum ada capability untuk melakukan fallback action atau rollback action. Oke, kemudian log inspection-nya kita coba cek apakah sudah terima. Ada yang lain Mas untuk ininya? Oke. Terus kemudian ada pertanyaan dari Pak Faisal Pidiang, apakah ada sarana yang bisa melakukan reject kepada serangan? Okay. Kalau kita ngomong serangan berarti ngomongnya luas ya Pak ya. Apakah serangan itu ditargetkan ke aplikasi, ke OS, atau pada proses gitu ya. Nah, salah satu yang diprotek sama Tremecro adalah host IPS ini untuk membentengi serangan yang level OS. Okay. Karena namanya adalah host intrusion prevention. Artinya saya akan melakukan pendeteksian atau blocking terhadap serangan yang menggunakan ke area host. Artinya kalau ada vulnerability, dia akan diblok. Kemudian dia akan menjadikan benteng untuk host IPS ini agar vulnerable itu tidak bisa masuk. Kurang lebih, jadi kalau kita melihat serangan itu datangnya dari mana, serangan itu dynamic. Kalau dari aplikasi biasanya kita menggunakan teknologi yang namanya WAF, Web Application Firewall, dan itu udah segmennya berbeda karena segmennya bukan di server security, karena kita di konteks ini mencoba untuk melakukan proteksi terhadap server, artinya OS-nya dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kita ngomong aplikasi, berarti itu sebuah data yang sudah dipublish dengan standar format aplikasi itu. Apa yang bisa kita protect? Kita hanya bisa protect level misalkan web servernya, kemudian akses connection-nya. Kita bisa memprotek hal itu. Tapi terhadap aplikasinya apakah yang bisa ditambal, itu udah hal yang berbeda. Jadi kita kayak ngomong secure coding. Kalau ada vulnerability di codingnya, apakah kita melakukan perbaikan di codingnya, itu bukan cover area yang kita tawarkan sih sebenarnya sebagai solusi. Oke. Ada yang lain, Mas? Nah, ini saya yang melakukan nih. Tadi ngelakuin apa ya? Oh ya, tadi melakukan brute force atau RDP login terhadap server ini. Saya coba apa-apa aja sih saya coba di sini. Saya coba melakukan nih application error. Saya nggak bisa jalanin si Windows-nya. Kemudian saya melihat yang error juga. Ini yang paling menarik adalah karena saya tadi mencoba dengan menggunakan saya coba membuat sebuah account
namanya itu kalau nggak salah Abeng. Nah nih, saya membuat account namanya Abeng, kemudian saya melakukan delete. Nah, artinya kedetek di sini sebagai tadinya user ini ada loh, sekarang enggak. Nah, apa benefitnya ketika semua data ini kita provide menjadi sebuah report security atau SIEM? Nah, jadi kita bisa melihat user yang potensial nantinya. Jadi kita melihat, oh ini loh orang yang tadinya nggak ada, terus coba-coba mulai ngakses. Gitu. Artinya banyak event, banyak visibility yang bisa kita berikan, bukan hanya layer server security saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Rahmat, ini ada lagi mengenai otomatik ini, apakah memungkinkan untuk dirobotikan, Mas? Oke, dirobotikan itu mungkin pakai ekspektasi. Boleh di open nggak Mas sama penanyanya? Oke, sebentar, Pak Heri Denny ya. Nah, Pak Heri Denny. Pak Heri? Ya. Silakan, mungkin bisa ditanyakan langsung Pak ke Mas Rahmat. Ya, Mas Rahmat, selamat siang Mas. Ya, jadi kita ini lagi ada FPA ya, robotik. Di beberapa proses yang kira-kira manual, itu kita alihkan ke fungsi robotik. Nah, untuk yang di analisa di sini, terus tadi kan ada beberapa automatic proses, apakah bisa ini kan di semi atau dimasukkan ke dalam RQA kita nggak ya? Apa kira-kira yang bisa dimasukin gitu? Tidak terlalu banyak campur tangan manualnya lagi, Mas. Ekspektasi Mas Herden di sini apakah melakukan misalkan IPS-nya secara otomatis atau ada third party aplikasi yang dilakukan? Ya, salah satunya yang kira-kira ada yang masih manualnya prosesnya gitu. Oke, kalau di IPS kita bisa melakukan itu automatically implement kalau misalnya ada celah yang baru, kita bisa langsung yes. Tapi ini case by case ya, tidak bisa diaplikasikan langsung. Kalau otomatis mungkin pakai workflow gitu ya, mungkin pakai third party application, kita harus set dulu parameter apa yang akan kita tukar secara API sama integrasi itu. Misalkan Pak Herden punya solusi namanya semacam workflow management gitu ya. Kalau misalnya CVE belum ada, terus ini di patch gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan asalkan sama-sama terkoneksi dengan API base. Tapi secara Trend Micro sendiri, kita bisa melakukan automatic implement rule sesuai dengan recommendation rule. Artinya, kalau di sini kita inherit menjadi yes, apapun yang akan terjadi di scan recommendation itu akan di-applicablekan langsung. Oke, lumayan. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Nah, di sini saya sudah melakukan blocking terhadap IPS. Yang tadinya kita yang tadinya kita detection only, menjadi reset. Artinya, vulnerable ini kalau dilakukan scanning dengan Nmap atau dengan Metasploit itu sudah tidak ada lagi. Dan saya melakukan exploit ini dengan Metasploit itu sudah tidak bisa. Errornya di sini sudah fail karena dianggap kalau Windows-nya sudah tidak vulnerable lagi. Jadi fungsinya apa? Kalau terjadi banyak exploit atau patch atau OS yang banyak nantinya, manajemen sampai bingung. Apa sih yang kita bisa lakukan duluan? Kita bisa melakukan ini duluan untuk pencegahan P3K sebuah infrastruktur. Itu message-nya. Artinya yang saya pengen tekankan adalah dengan Deep Security kita bisa melakukan P3K terhadap serangan dan apapun itu, tapi tidak menjadikan permanent solution. Permanent solution-nya terhadap harus ada patching terhadap OS-nya. Itu permanent solution-nya. Nah, untuk mencapai permanent solution kan ada step-step yang harus dijalani. Nah, selama proses testing itu kita bisa melakukan shield terlebih dahulu. Overall, Deep Security seperti itu. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan. Kita masih open.
Ini beberapa simulasi serangan juga sudah di-reset, kemudian saya mencoba melakukan dengan Nmap untuk OSP Jarufin juga saya udah detect, saya melakukan illegal access gitu ya. Log inspection saya juga sudah demokan bagaimana saya bisa melihat sebuah aplikasi atau sebuah user di sebuah OS itu sudah ada atau enggak. Mas Ahmad? Yes. Ya, ini ada satu lagi, Mas. Saya memakai Worry-Free Business Security, produk yang mana yang cocok saya pakai agar lebih bagus. Lalu mungkin soal harga bisa kasih komparasi ya, antara produk saya dengan yang all-in-one. Oke. Ini penanyanya boleh kita note, nanti kita akan bikin diskusi, karena Worry-Free itu segmennya untuk, kalau nggak salah, desktop ya, kalau nggak salah. Nanti tinggal di-enhance kebutuhannya seperti apa. Oke, Mas. Oke. Kita masih buka diskusinya atau? Kalau misalkan memang ini mungkin untuk question and answer-nya nanti akan dilanjutkan via email, Mas. Beberapa pertanyaan yang ke-record itu sudah kami tag juga, nanti mungkin akan kami reply by email. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi yang mungkin paling ditunggu ini. Jadi ada kuis. Nanti bagi Bapak Ibu yang mengikuti ini dan mendapatkan nilai yang paling tinggi akan mendapatkan voucher GoPay ya. Dia akan dihubungi oleh salesnya langsung masing-masing. Ini mohon maaf karena ada kendala di pollingnya Webex yang kami gunakan, jadi kita akan gunakan Google Form. Linknya akan saya share di chatbox. Tolong Bapak Ibu bisa langsung ke chatbox, saya akan share di sana untuk linknya. Ada hadiahnya, Mas ya? Ya, ada hadiahnya, itu voucher GoPay senilai 300.000 bagi yang menjawab dengan benar. Lumayan buat makan siang ya. Ya, harus bener. Kalau salah satu gimana? Dapat 250 nggak? Nggak boleh juga. Di sisi user nggak komporin. Ya, harus bener semua nih. Gitu. Nah, dan nggak boleh ini minta contekan sama Mas Rahmat ya. Oke. Jadi jangan ada yang japri gitu kan, nanya Mas Rahmat jawabannya apa. Oke, sebentar saya akan share. Lumayan ya 300.000 buat makan siang. Oke, Mas Hilman. Mas. Ya, mungkin pakai Quizizz bisa di itu ya. Mungkin pakai Quizizz saja, list pertanyaannya juga udah dibikin kan. Nanti sekitar dari hasil presentasi. Nah, nanti teman-teman bisa login, mungkin aku share ya ke chatbox ya, biar mempermudah. Oh, ini cara ngisinya ya? Oke. Ya, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu untuk URL Quizizz-nya sudah aku share di chatbox. Buat yang mau join, monggo di kopas ke browsernya masing-masing. Kemudian masukkan nama lengkap ya sama nama company, jadi nanti kita bisa gampang buat melakukan nge-trace. Iya, trackingnya mungkin nanti biar gampang ya Mas ya. Jadi mungkin contohnya BAIM, BHP gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan nama singkatan atau nama panggilan sayang gitu ya. Jadi nama panjang kalau bisa dan nama company-nya Bapak Ibu. Ya, nama strip, nama company. Ya. Atau bebas lah, yang penting ada nama dan nama company-nya. Di sini aku lihat udah ada 10 orang join, 13. Oke, masih 14, masih kita tunggu, Mas. Mungkin masih ada lagi yang mau join. Oh, masih ada nambah satu lagi ini.
Mas Hilman mungkin bisa di screen share aja kali Mas ya di Webex ini. Aku share ya. Ya, jadi biar kelihatan dari teman-teman juga. Share screen-ku udah di open, Mas. Sorry. Gimana Mas Hilman? Untuk share screen yang punyaku udah di open belum ya? Sebentar. Oke, dicoba Mas. Masih share file sama new whiteboard. Bentar Mas. Bisa kan Mas? Sudah Mas. Oke. Ini udah ada 22 peserta sekarang. Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin mengikuti lagi. Lumayan ini voucher GoPay. Ya, untuk 5 peringkat teratas ya. Ya, 5 peringkat teratas. Itu maksudnya bukan 305 kan? Kenapa buka? Masih Dikasih 300.000. Iya. Bukan Mas, 300.000 rupiah untuk PO $300.000 ke Trend Micro nanti kayaknya. Oke, mungkin kita tunggu 1 menit lagi ya Mas, biar nggak terlalu lama, karena pesertanya juga udah lumayan banyak, 24 orang. Ya. Mohon maaf bagi sales BHP dilarang untuk ikutan ya. Iya, karyawan internal tidak termasuk ya. Ya. Oke, sepertinya sudah cukup banyak pesertanya. Kita mulai sekarang saja ya. Oke, silakan Mas. Aku mulai sekarang ya Mas. Wow.
Mungkin kita tunggu 2-3 menit lagi ya. Nanti karena masih ada beberapa teman-teman yang belum memberikan masukan atau jawaban. Oke, tinggal 2-3 peserta lagi yang belum memberikan jawaban. Oke, Mas Baim, Mas Rahmat, sepertinya udah semua ini ya pesertanya. Oke, Mas. Mungkin bisa di yang 5 teratas siapa saja? Ya, aku scroll dikit-dikit mungkin ya. Ya. Pemenang ini siapa? Oh, Mas Mas Filipus dari Ion. Filipus dari Ion ya. Kemudian ada, Mas Heri. Mas Heri. Mas Asep. Kemudian ya ini juara satu. Wah, benar semua ya. Luar biasa. Mas Rian Fauzi. Iya, 100% dia. Benar semua. Oke, ini aku capture dulu kali ya buat nanti. Capture dulu nanti biar bisa kita track dan kita berikan langsung. Kita share ke 5 peserta teratas. Oke. Untuk kuisnya udah, nanti aku koordinasi sama Mas Niko mungkin ya untuk pembagian hadiahnya. Ya, oke Mas Hilman. Nah, siap. Terima kasih ya Mas ya. Ya. Bapak Ibu, mungkin untuk event hari ini kita sudah sampai di sini. Nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab di hari ini akan kami respon by email. Kemudian untuk vouchernya akan kami koordinasikan via sales terkait. Jika Bapak Ibu juga ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita diskusi dengan representatif kami melalui sales atau AM yang biasa menghubungi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu di event ini. Bisa dinantikan nanti ada event-event lainnya mungkin akan di-share kembali oleh sales kami. Untuk Mas Hilman dan Mas Rahmat juga terima kasih atas waktunya. Siap, terima kasih Mas. Siap, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang semuanya.